Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda tua dengan anak laki-lakinya di sebuah dusun terpencil. Suaminya telah lama meninggal, sehingga hanya dia sendiri yang mengurus anaknya. Anak itu mempunyai keanehan karena seluruh tubuhnya berbentuk seekor nyambik, biawak. Karena itulah orang-orang menyebutkan Joko Nyambik. Ia sering diejek dan dijauhi teman-temannya, karena bentuk tubuhnya itu. Ia hanya bermain sendiri, karena tidak ada yang mau bermain dengannya. Justru itu, ia memiliki banyak teman berasal dari hutan yang biasa diajaknya bermain. Walaupun demikian, Joko Nyambik tetaplah percaya diri. Namun ia tak pernah bersedih akan hal itu. Dia tetap rajin bekerja membantu ibunya. Selama tumbuh dari anak-anak menjadi remaja, tidak ada hal-hal yang membuat Joko Nyambik bersedih. Justru si ibu yang sering bersedih saat mendengar olok-olok dari teman anaknya. Meskipun keadaan Joko Nyambik tidak normal, namun ibunya mencintainya sepenuh hati, dan juga tak pernah menyesali nasib anaknya. Apapun yang diminta anaknya, ia selalu berusaha mengabulkannya. Suatu hari, Joko Nyambik yang sudah beranjak dewasa meminta kepada ibunya mencarikan istri untuknya. Ibunya senang sekaligus bersedih mendengar perkataan anaknya tersebut. Senang karena anaknya normal layaknya anak-anak yang lain. Sedih karena ibunya tahu tidak akan ada yang mau menjadi istri Joko Nyambik yang buruk rupa. Belum selesai ibunya termangu memikirkan perkataan anaknya, dia lebih terkejut lagi saat anaknya minta untuk melamar putri raja untuk dijadikan istrinya. Ingat anakku, kita ini orang miskin. Lagi pula, apakah kau tidak menyadari bentuk tubuhmu? Tanya ibunya. Jangan khawatir, ibu. Percayalah, semuanya akan baik-baik saja. Sekali lagi, saya minta tolong, agar ibu melamar putri raja untuk dijadikan istriku, ujar Joko Nyambik menghibur ibunya. Karena tekad Joko Nyambik tidak bisa dibendung lagi oleh ibunya, sehingga sang ibu dengan terpaksa menyanggupi permintaan Joko Nyambik untuk melamar putri raja. Maka berangkatlah Joko Nyambik dan ibunya ke istana. Sesampainya di pintu istana, ibu Joko Nyambik terdiam dan hanya duduk tidak berani masuk istana. Ibunya merasa malu karena seorang miskin dari desa dan anaknya yang buruk rupa hendak melamar putri raja. Tetapi Joko Nyambik terus memaksa, dan akhirnya disampaikannya juga niatnya untuk mempersunting putri raja. Raja mempunyai 4 putri yang cantik-cantik, yaitu si sulung kenanga, gading kuning, gading putih dan si bungsu melati. Raja sama sekali tidak marah mendengar penuturan ibu Joko Nyambik. Sebaliknya, Raja menyampaikan lamaran itu kepada keempat putrinya. Saya tak sudi, Ayahanda. Saya menginginkan suami yang kaya raya, kata putri yang sulung, kenanga. Begitupun gading kuning dan gading putih mengatakan, suami yang saya inginkan, seorang raja seperti Ayahanda. Berbeda dengan ketiga kakaknya, si putri bungsu, Melati, justru menerima pinangan itu dengan senang hati. Raja sangat heran, tetapi karena Melati sudah setuju, ia tak dapat mencegah keinginan putrinya itu.
Maka menikahlah Joko Nyambik dengan putri bungsu sang raja, dengan pesta yang sangat meriah. Semua teman-teman Joko Nyambik dari hutan datang sambil mengarak sang pengantin, Joko Nyambik dan Melati. Setiap bertemu adiknya, kakak Melati selalu mengejek keadaan suaminya yang berwajah buruk. "Bodoh sekali kau, Melati. Banyak pangeran tampan, tapi kamu mau saja dinikahi dengan Nyambik," begitu ejekan kakak-kakaknya. Putri Melati sangat sedih, tapi ia berusaha sabar dan tabah. Tak berapa lama kemudian, raja mengadakan adu ketangkasan berkuda dan menggunakan senjata. Tetapi Joko Nyambik meminta izin tidak bisa ikut. Ia mengatakan kepada sang raja bahwa badannya sedang sakit. Lomba ketangkasan itu diikuti banyak bangsawan, seperti para pangeran dan panglima. Mereka berlomba naik kuda dan menggunakan senjata. Tiba-tiba datang seorang ksatria gagah. Ia sangat tampan dan tangkas berkuda dan menggunakan senjata. Ketiga kakak Melati sangat tertarik kepada ksatria yang tak dikenal itu. Mereka mengejek Melati, yang tak mungkin mendapatkan sang ksatria tampan tersebut, karena telah menikah dengan Joko Nyambik. Karena ejekan saudaranya, Melati langsung menangis dan berlari ke kamarnya. Sesampainya di sana, Melati tidak menemukan suaminya, tetapi sebuah kulit nyambik tergeletak di kamarnya. Kenanga merasa heran, lalu kulit nyambik itu pun dibuangnya jauh-jauh. Tidak berapa lama kemudian, muncullah ksatria gagah yang memenangkan pertandingan berkuda tadi dan masuk ke dalam kamar Melati. Ia terlihat sedang mencari-cari sesuatu. Sedangkan Melati bersembunyi sambil memperhatikan ksatria tersebut. "Siapa engkau? Mengapa engkau bisa berada di sini?" kata Melati. Ksatria tersebut sangat terkejut melihat putri Melati telah berada di dekatnya. "Sesungguhnya, akulah suamimu, putri. Aku Joko Nyambik," sahut ksatria tersebut. Lalu ksatria itu pun menceritakan dirinya yang sebenarnya. Ia sebenarnya Joko Nyambik, suaminya. Ia selama ini harus memakai pakaian dalam bentuk nyambik. Tapi ia dapat kembali menjelma menjadi ksatria kalau seorang putri mau menikah dengannya. Putri Melati menangis bahagia. Tak disangka, suaminya adalah seorang ksatria tampan. Mereka berdua segera melaporkan hal ini ke Baginda Raja, yang dengan sukacita segera mengumumkannya ke seluruh kerajaan. Begitu tahu kalau ksatria tampan itu Joko Nyambik, betapa menyesalnya Kenanga, Gading Kuning, dan Gading Putih. Mereka bahkan mencoba untuk dicarikan Nyambik, dan berharap mendapatkan ksatria tampan seperti yang diperoleh Kenanga. Tetapi harapan itu sia-sia karena Nyambik itu tetap tidak berubah menjadi seorang ksatria yang diidam-idamkan. Sebaliknya dengan Putri Melati, ia menjadi sangat bahagia bersama Joko Nyambik, yang telah menjelma menjadi pria yang rupawan.